apakah jika tidak keluar 4 bulan tidak masuk surga, dan tidak beriman dan masuk neraka bagi jemaah tabligh? Saya dengar di lingkungan jamaah tabligh, kalau ada anggota yang tidak keluar huruj atau dakwah selama 4 bulan, katanya mereka tidak beriman dan bakal masuk neraka. Apa benar begitu? Wah, itu sepertinya ada kesalahpahaman yang cukup besar. Dalam ajaran Islam secara umum, maupun dalam prinsip jamaah tabligh sendiri, tidak ada pernyataan bahwa syarat masuk surga atau syarat menjadi orang beriman adalah dengan keluar 4 bulan. Tapi kenapa angka 4 bulan itu sangat ditekankan? Seolah-olah itu kewajiban mutlak. Angka 4 bulan itu sebenarnya adalah metode atau durasi waktu untuk belajar dan latihan atau tarbiyah. Para ulama di gerakan ini melihat bahwa waktu 4 bulan cukup ideal bagi seseorang untuk fokus meninggalkan urusan dunia sejenak guna memperbaiki ibadah dan akhlaknya. Jadi, itu adalah sarana, bukan rukun iman. Jadi kalau tidak ikut, tidak lantas jadi kafir atau pasti masuk neraka? Tentu tidak. Seseorang dianggap beriman selama ia meyakini rukun iman dan menjalankan rukun Islam. Tidak ada ulama jamaah tabligh yang mengkafirkan orang hanya karena tidak ikut huruj. Jika ada individu yang bicara begitu, itu mungkin semangat yang berlebihan atau gulu dari oknum bukan ajaran resminya. Lalu bagaimana mereka memandang orang yang tidak ikut? Mereka biasanya memandang dakwah sebagai tanggung jawab setiap muslim. Jika seseorang tidak ikut, mereka mungkin merasa sedih karena orang tersebut kehilangan kesempatan untuk belajar agama secara intensif. Tapi mereka tetap menganggapnya saudara seiman. Penentu surga dan neraka itu hak prerogatif Allah SWT, berdasarkan iman dan amal soleh secara keseluruhan. Berarti kesimpulannya, kalau saya tidak ikut jamaah tabligh pun, saya tetap bisa masuk surga kan? Dan berarti dakwah itu sebenarnya tidak wajib. Untuk pertanyaan pertama, ya tentu saja, surga milik Allah dan pintunya terbuka bagi siapa saja yang beriman dan beramal soleh sesuai Al-Quran dan Sunnah. Jamaah tabligh hanyalah salah satu wadah atau metode belajar. Banyak jalan lain untuk menuju ridha Allah, seperti melalui jalur pendidikan atau pesantren, bakti sosial, atau sekadar menjadi muslim yang jujur dan taat di profesi masing-masing. Lalu tentang dakwah, kalau saya tidak ikut mereka berarti saya tidak punya kewajiban dakwah. Nah, di sini kita harus bedakan antara metode dakwah dan kewajiban dakwah. Secara hukum dasar, berdakwah itu tetap wajib bagi setiap muslim, tapi caranya tidak harus dengan cara jamaah tabligh. Maksudnya bagaimana? Dakwah itu artinya mengajak. Ada tingkatan-tingkatannya. 1. Dakwah dengan lisan, menasehati teman atau keluarga. 2. Dakwah dengan tulisan, berbagi ilmu di media sosial. 3. Dakwah dengan akhlak atau hal, menjadi jujur dalam berbisnis sehingga orang tertarik pada Islam karena melihat kejujuran kita. Jadi kewajiban dakwah itu melekat pada setiap muslim sesuai kemampuannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, sampaikanlah dariku walau 1 ayat. Jamaah tabligh hanya menawarkan 1 format dakwah lapangan, tapi itu bukan satu-satunya cara. Tapi begini, mereka sering katakan dengan huruj kini boleh menambah iman. Kalau begitu, adakah bermaksud jika saya tidak huruj, saya tidak beriman? Ini analogi yang paling mudah. Bayangkan iman itu seperti baterai telepon. Huruj itu ibarat power bank atau pengecas pantas. Adakah kalau kamu tidak guna power bank tersebut, bermakna telepon kamu tidak ada baterai? Tentu tidak. Baterai tetap ada. Cuma mungkin tidak penuh atau bertambah. Tepat sekali. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, iman itu memang boleh naik dan turun, atau yazid wa yankus. Iman bertambah dengan ketaatan, seperti zikir, sholat, dakwah, menolong orang. Huruj dalam jamaah tabligh adalah salah satu usaha untuk cas semula iman yang mulai lemah karena kesibukan dunia. Jadi jika seseorang tidak huruj, bukan bermakna dia tidak beriman, cuma dia mungkin kehilangan satu peluang besar untuk mencas imannya melalui suasana di masjid. Jadi orang yang tidak pernah huruj pun boleh mempunyai iman yang kuat.
Boleh saja, ramai ulama, ahli ibadah, atau orang biasa yang tidak pernah ikut khuruj, tetapi imannya sangat kuat karena mereka konsisten dengan ilmu, sholat berjamaah, dan amal kebajikan yang lain. Khuruj itu satu jalan, tapi bukan satu-satunya jalan. Kenapa mereka seolah-olah menekankan sangat tentang iman semasa khuruj? Karena dalam suasana khuruj, seseorang itu dipaksa untuk meninggalkan gangguan dunia, seperti TV, kerja, atau hobi, dan fokus 24 jam pada amal agama. Suasana inilah yang mereka percaya sangat efektif untuk menguatkan keyakinan kepada Allah. Jadi mereka mengajak itu sebenarnya atas dasar kasih sayang, supaya kawan-kawan lain pun rasa manisnya iman, bukan untuk menuduh orang lain tidak beriman. Jadi kalau begitu, apa saja metode lain yang bisa saya lakukan untuk menambah iman tanpa harus ikut khuruj? Banyak sekali. Para ulama telah merumuskan berbagai cara berdasarkan praktik Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Berikut adalah beberapa yang paling utama. 1. Menuntut ilmu agama atau majelis ilmu. Iman itu buah dari ilmu. Bagaimana kita bisa yakin pada Allah kalau kita tidak kenal sifat-sifatnya? Menghadiri kajian rutin di masjid, mendengarkan ceramah yang mendalam, atau membaca kitab-kitab ulama adalah cara paling stabil untuk menjaga iman. Kata kunci, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu sebelum berucap dan berbuat. 2. Menjaga ibadah wajib dan menambah sunnah. Cara paling disukai Allah untuk hambanya mendekat adalah melalui hal yang wajib, seperti sholat 5 waktu di awal waktu, kemudian ditambah dengan sunnah, seperti sholat tahajud di sepertiga malam. Di saat sunyi itulah iman seringkali bertambah, karena kita merasa sangat dekat dengan pencipta. 3. Tadabur Al-Quran. Membaca Al-Quran bukan sekedar mengejar hatam, tapi meresapi artinya. Allah berfirman bahwa orang beriman itu, jika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Ini adalah metode langsung dari Allah. 4. Berkhidmat kepada sesama atau khidmat. Terkadang iman tidak bertambah di atas sajadah, tapi saat kita menolong orang kesusahan, memberi makan anak yatim, membantu tetangga, atau aktif di kegiatan sosial. Rasulullah bersabda bahwa Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. 5. Menjaga lingkungan pergaulan atau suhbah. Jika tidak bisa keluar 4 bulan untuk mencari suasana baik, bawalah suasana baik itu ke rumahmu. Bertemanlah dengan orang-orang soleh yang jika kamu melihat mereka, kamu teringat pada Allah. Lingkungan sangat menentukan cas iman kita.